Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar desktop bersama saya Andriana Nugraha, dan kita kembali di segmen layar rakit PC, dimana kita akan kembali rakitkan PC untuk subscribernya layar desktop. Dan kali ini untuk seorang subscriber dari Kabupaten Tangerang atas nama Mas Risman Julian Syah ya. Berapa budgetnya? Sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe channel layar desktop, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya dan juga loncengnya sekalian ya, untuk support terus channel ini ke depan agar lebih baik dan lebih berkembang lagi. Ya, untuk episode rakit PC kali ini budgetnya adalah 6 jutaan saja ya. 6 juta lebih dikit lah ya, nggak lebih banyak. Dan apa saja komponen yang akan kita gunakan? Ini adalah komponen-komponennya. Langsung aja kita bahas satu-satu ya. Untuk komponen yang pertama yaitu prosesor. Nah, di sini kita kembali gunakan sebuah prosesor dari Intel, yaitu Intel Core i3 9100F, 4 core 4 thread dengan base clock 3,6 GHz dan boost clock up to 4,2 GHz. Ini adalah minimum requirement ya untuk gaming di resolusi 1080p dengan performance yang tentu saja nggak usah diragukan ya. Dia sudah punya performance yang sudah teruji, salah satu yang paling worth it di kelasnya. Namun demikian, sebenarnya sekarang ini harga dari 9100F ini lagi naik-naiknya ya, dan mulai agak susah didapat. Jadi dulu ya, atau beberapa minggu yang lalu ketika saya merakitkan PC untuk subscriber yang sebelumnya, itu kita bisa dapat dengan harga 1 juta lebih sedikit lah ya, 1.050.000, 1.070.000 gitu kan. Sekarang dia harganya sudah 1.200.000 lebih ya, bisa 1,3, bahkan ada beberapa yang jual di angka itu. Nah, dengan harga yang segitu tetap aja ternyata prosesor ini banyak dicari. Oke, ini prosesor yang akan kita gunakan. Kemudian untuk berikutnya adalah motherboard ya. Motherboard di sini kita gunakan ASRock H310 CMHDV ya. Ini motherboard yang saya rasa juga tandem yang cukup pas dengan i3 9100F dengan harga yang nggak terlalu mahal ya, dengan saya rasa tandem yang pas banget ya untuk dapat performance yang saya rasa juga nggak akan terlalu jauh beda dengan motherboard yang harganya di atasnya gitu. Jadi ini minimum requirement yang pas sekali untuk dipasangkan dengan i3 9100F. Kemudian berikutnya, nah komponen yang penting banget yaitu VGA card. Nah di sini kalau sebelumnya di rakitan PC sebelumnya dengan i3 9100F ya, untuk Mas Anis ketika itu dari Tangerang Selatan, kali ini kita untuk Mas Risman dari Kabupaten Tangerang, kita akan gunakan GTX 1063 GB. Kalau sebelumnya kita pakai RX 570 4 GB. Nah, secara harga ini sedikit di atas RX 570 ya. Tapi kita lihat nanti performance-nya, kita akan bandingkan ya. GTX 1060 dengan harga yang lebih mahal sedikit dan dibandingkan dengan RX 570. Nanti kita akan lihat di video kali ini ya, perbandingannya seperti apa. Ini VGA yang akan kita gunakan dari Colorful ya, GTX 1063 GB. Kemudian kita taruh dulu. Kemudian berikutnya untuk RAM. Nah, di sini RAM kita gunakan Tim Elite ya, 2666 MHz ya, 2x4 GB ya, 8 GB kit ya. Kita akan pakai ini juga udah cukup banget lah ya untuk bisa gaming minimum di 1080p. Untuk terutama e-sport saya rasa udah cukup banget dengan 8 GB ini. Untuk beberapa game AAA pun masih bisa dengan 8 GB ini ya, 8 GB kit. Jadi ini akan kita pakai. Kemudian untuk storage yang pertama kita akan gunakan SSD. Di sini SSD SATA dari Adata SU650 ya, 120 GB. Ini yang akan kita yang pertama pakai. Kemudian untuk storage berikutnya kita akan gunakan hard disk. Hard disknya hard disk rekondisi, lagi-lagi karena untuk menyesuaikan terhadap budget ya. Hard disk dari Seagate Barracuda series 1 TB ya. Ini yang kita pakai untuk storage yang kedua di luar dari SSD SATA itu ya. Kemudian berikutnya adalah untuk power supply. Nah, ini power supply. Tadinya saya cari Antec lagi ya kemarin, coba cari Antec VP500P, tapi kebetulan lagi kosong di banyak toko, nggak dapet. Dan saya beralih ke opsi berikutnya adalah sebuah power supply dari Aerocool ya, Aerocool Lux 550 80 plus bronze. Nah, ini ada RGB-nya gitu teman-teman. Walaupun ya ini kontroversial ya, ada beberapa yang suka, ada yang nggak suka untuk RGB-nya, tapi secara performance kalau lihat dari banyak reviewer sih ini sebenarnya termasuk yang lumayan juga gitu untuk power supply. Dan ya dengan budget 6 jutaan saya pikir ini salah satu opsi power supply yang pas lah ya. Kemudian berikutnya kita pakai fan casing ya. Fan casing
yang ada RGB-nya, yaitu dari Cube Gaming ya, Cube Gaming Inner RGB fan ya. Untuk nanti kita akan tambahkan di outtake dari casingnya. Untuk yang terakhir di sini casing ya, kita gunakan casing yang kemarin sempat saya review, yaitu Armageddon Nimitz N5 ya. Jadi Armageddon Nimitz N5 yang casing MATX yang saya bilang salah satu idamannya para kaum kerehore ya. Casing ini casing yang murah meriah tapi dengan tampilan appearance yang bagus banget, dan kita akan rakit dengan PC dengan casing yang satu ini ya. Itu aja teman-teman untuk komponennya, dan langsung aja kita rakit PC-nya ya, dan tentu saja nanti kita lihat performance-nya seperti apa. Oke teman-teman, dan ini PC-nya udah kita rakit ya, dan sudah saya tes juga, dan sekarang saatnya kita bahas mengenai gaming performance. Nah, untuk gaming performance di sini saya akan gunakan 5 game, 2 game AAA dan juga 3 game e-sport ya. Langsung aja kita mulai dengan game yang pertama, yaitu Far Cry New Dawn ya. Di game AAA yang cukup berat, di game Far Cry New Dawn kita setting di resolusi 1080p, kita setting ultra ya, settingan rata kanan. Bisa mendapatkan rata-rata FPS 64 saat kita benchmark dengan game Far Cry New Dawn ini ya, dengan temperatur GPU maksimum 62 derajat, temperatur CPU maksimum di 67 derajat. Jika kita compare dengan pencapaian rakitan kita sebelumnya saat gunakan i3 9100F dengan RX 570 ketika itu, saat itu kita bisa mendapatkan rata-rata 59 FPS saat benchmark di game Far Cry New Dawn ini. Itu artinya PC yang satu ini saat gunakan 1063GB dengan i3 9100F memiliki sedikit keunggulan dibanding dengan saat kita gunakan i3 9100F dengan RX 570 ya, dengan selisih sekitar 5 FPS lebih tinggi.
Lanjut ke game yang kedua, kita jalankan game Battlefield 5 ya, sebuah game AAA yang cukup berat juga. Di sini di scene yang sama dengan rakitan sebelumnya kita coba, dan dengan rakitan yang satu ini kita bisa mendapatkan rata-rata FPS 68 ya, dengan temperatur GPU 74 maksimum ya, dan CPU maksimum di 69. Dan di compare dengan PC sebelumnya saat menggunakan i3 9100F dan RX 570, saat itu mendapatkan rata-rata FPS 60 ya, dengan tentu saja settingan yang sama dan di scene yang sama. Jadi PC yang satu ini i3 9100F dengan 1063GB memiliki juga sedikit keunggulan dibanding saat kita gunakan RX 570 dengan i3 9100F dengan selisih sekitar 8 FPS. Dan berikutnya kita masuk ke game e-sport ya. Game e-sport yang pertama kita coba jalankan Dota 2 di resolusi 1080p. Kita setting rata kanan ya, atau best looking. Di sini bisa mendapatkan rata-rata FPS sekitar 118 FPS ya. Nilai yang cukup tinggi ya pastinya untuk game semacam Dota 2 ini. Dengan temperatur GPU 69 derajat Celcius, temperatur CPU maksimum di 64 derajat Celcius. Kalau di compare dengan PC sebelumnya, saat rakitan menggunakan i3 9100F dan juga RX 570, saat itu mendapatkan rata-rata FPS 113 ya. Jadi ada selisih FPS sekitar 5, di mana PC yang satu ini sedikit lebih unggul kembali ya. Kemudian di game berikutnya itu Valorant ya. Di game Valorant kita setting di resolusi 1080p, settingan high atau maksimum ya di sini. Mendapatkan rata-rata FPS 204 dengan temperatur GPU 72 derajat dan temperatur CPU maksimum di 67 derajat. Nah, ini agak menarik di mana di game Valorant kalau di compare dengan yang sebelumnya itu bisa mendapatkan 208 FPS ketika itu ya, saat menggunakan i3 9100F dan juga menggunakan RX 570 4GB. Jadi ada sedikit pengecualian ya untuk game Valorant ini. Kemudian berikutnya adalah di game terakhir kita coba di sini CS:GO ya. Rata-rata di sini kalau kita lihat rank FPS yang bisa didapat adalah sekitar 250 sampai 300-an ya. Dan ini yang sangat tinggi sekali. Namun sayangnya di sini kita tidak bisa compare dengan PC sebelumnya karena memang CS:GO ini kita nggak bisa pakai MSI Afterburner, jadi kita nggak bisa tahu average FPS-nya berapa gitu. Jadi saya rasa sih kemungkinan ya nggak jauh beda juga sih ya dengan game-game yang lainnya. Dan intinya tetap tinggi banget ya FPS-nya dengan PC yang satu ini gitu ya. Berikutnya kita coba bagaimana performance dari PC ini jika kita ingin menjalankan aktivitas yang lebih mengarah ke productivity. Dalam hal ini kita coba dengan menjalankan aplikasi editing video yaitu Adobe Premiere Pro CC 2020 ya. Kita coba jalankan aplikasi Adobe Premiere Pro untuk editing video dan kita lihat memang PC ini juga bisa dijalankan atau bisa menjalankan Adobe Premiere Pro CC 2020 dengan lancar, tanpa lag, dengan enak ya menggunakan PC ini untuk ngedit video ya. Dan bagaimana dengan waktu encodingnya ya? Di sini kita coba encoding ulang sebuah video berdurasi 16 menit 18 detik ya untuk YouTube dengan resolusi 1080p. Itu bisa diencoding dengan 19 menit 1 detik, jadi agak sedikit lebih lama dibanding durasi videonya ya. Nah, kalau di compare dengan saat kita gunakan i3 9100F dengan RX 570 ya, saat itu dengan durasi video yang sama, file video yang sama di encoding saat itu mendapatkan 19 menit 20 detik. Jadi PC ini sedikit lebih cepat untuk proses encoding ya, karena mungkin kita gunakan untuk kali ini adalah menggunakan Nvidia ya VGA-nya. Jadi ada fitur CUDA di situ yang cukup membantu ketika proses encoding di Adobe Premiere Pro, walaupun untuk kasus kali ini nggak terlalu signifikan keunggulannya dibanding rakitan kita sebelumnya saat menggunakan i3 9100F dengan RX 574GB. Dan berikutnya sebagaimana khasnya di layar desktop, kita bahas mengenai konsumsi listrik dari PC yang satu ini ya. Di sini kita coba skenario menjalankan game, yaitu kita ambil contoh game Valorant ya, dan kita ukur berapa watt sih total konsumsi listriknya saat kita jalankan game Valorant tersebut. Kita gunakan wattmeter dan di wattmeter menunjukkan saat kita memainkan game Valorant itu kita konsumsi listriknya adalah sekitar 175 watt ya rata-ratanya.
Dan 175 watt ini kalau kita coba compare dengan PC kita sebelumnya ya, saat gunakan i3 9100F juga, namun ketika itu menggunakan RX 570 4GB, saat itu menunjukkan rata-rata adalah 200 watt saat kita jalankan game Valorant. Nah, ini 175 watt, berarti ada selisih 25 watt lebih irit saat kita gunakan GTX 1063GB dan sama-sama memakai i3 9100F juga gitu kan. Nah, kalau kita coba convert ke rupiah, berapa sih biaya listrik yang harus dikeluarkan kalau kita menggunakan ataupun memiliki PC dengan kombinasi seperti ini atau mirip-mirip dengan ini. Nah, seperti biasa saya coba simulasikan, misalnya teman-teman memainkan game atau bermain game selama 3 jam per hari, 6 jam per hari, 12 jam per hari, atau menggunakan PC ini untuk full loadnya 3 jam, 6 jam, dan 12 jam per harinya, maka biaya listrik per bulan kalau 3 jam per hari adalah Rp22.754, kalau 6 jam per hari Rp45.508, dan kalau 12 jam per hari adalah Rp91.016. Jadi itu biaya listrik per bulan yang harus kalian keluarkan, dengan catatan biaya listrik ataupun harga listrik per kWh adalah Rp1.444,7 per kWh ya. Jadi biaya listriknya variatif tergantung pemakaiannya berapa lama per harinya ya, dari teman-teman semua ataupun dari kita saat menggunakan PC yang seperti ini. Jadi ini saya rasa dibilang irit atau enggaknya, yang jelas ini kalau dibandingkan dengan saat kita gunakan RX 570 ini lebih irit ya, sekitar 25 watt rata-rata untuk saat full loadnya atau saat menjalankan game semacam Valorant tadi ya, sebagai contoh. Oke teman-teman, itulah tadi ya PC rakitan kita kali ini ya, dan kita udah bahas performance-nya seperti apa tadi, konsumsi listriknya sudah kita bahas juga ya. Jadi ini menarik sekali PC rakitan PC kali ini, dimana kombinasi antara i3 9100F dengan GTX 1063GB memberikan performance yang luar biasa di sini ya. Secara performance bisa sedikit lebih baik dibanding kombinasi i3 9100F dengan RX 570 4GB yang mana sudah pernah kita rakit sebelumnya. Jadi ini kombinasi yang bagus banget, dan tentu selain performance-nya sedikit lebih baik untuk gaming, juga ada ekstra kelebihan sendiri dari rakitan ini, dimana dia punya konsumsi listrik yang sedikit lebih irit ya, dimana selisih 25 watt ya tadi saat full load, dibanding dengan saat kita gunakan RX 570 4GB dengan i3 9100F di rakitan sebelumnya. Jadi performance sedikit lebih baik untuk gamingnya, editingnya juga sedikit lebih baik ya, kemudian lebih irit listrik juga. Namun tentu saja RX 570 4GB ini kalau dibanding 1063GB yang kita gunakan di sini, memang 1063GB sedikit lebih mahal ya harganya dibanding dengan RX 570. Jadi harga sedikit lebih mahal dibayar dengan sedikit performance yang lebih baik dan juga lebih irit listrik ya. Kembali lagi pilihannya ke teman-teman tentu saja ya. Nah, kalau kalian tanya berapa total budgetnya dari PC kita kali ini ya, total budgetnya nggak jauh-jauh dari rakitan kita sebelumnya ya. Karena di sini beberapa komponennya agak sedikit berbeda seperti casing dan lain-lain, ini ada beberapa yang beda dengan rakitan sebelumnya. Nah, untuk PC yang satu ini menghabiskan total budget sekitar 6 juta. Jadi 6 jutanya hampir pas 6 juta nih jadi ya. Untuk komponennya saja ya, dengan harga komponen per Oktober 2020 ya, dimana kebetulan nih i3 9100F-nya lagi agak sedikit lebih tinggi harganya dibanding saat rakitan sebelumnya ya. Di rakitan sebelumnya saya dapatkan i3 9100F dengan harga 1.070.000 kalau nggak salah waktu itu. Sementara ini kita dapatkan 1.249.000, jadi lebih mahal, naik ya. Kebetulan memang i3 9100F lagi naik-naiknya nih sekarang harganya. Jadi 6 jutaan ini dengan kondisi memang i3 9100F-nya sedang naik harga gitu ya. Nah, kalau mau lebih irit lagi dibanding ini, mungkin beberapa kalian bisa atur lah ya komponennya supaya lebih irit ya. Atau ya bisa kembali opsinya pakai RX 570 yang lebih murah gitu kan, kalian juga bisa pilih lah ya. Ya, jadi secara keseluruhan bisa kita simpulkan ini PC memiliki value for money yang bagus banget ya, dengan budget 6 juta. 6 juta nggak lebih banyak ya, cuma 6 jutaan pas gitu kan, 6 juta kalian bisa dapat performance PC yang saya bisa ceritakan tadi ya, yang sudah saya jelaskan gitu kan. Jadi mau pilih yang mana? Mau pilih i3 9100F plus RX 570 yang di rakitan sebelumnya, atau rakitan ini i3 9100F
GTX 1060, atau nanti kita akan coba rakit i3 10100F. Gimana? Kita coba lihat nanti ya, komparasinya seperti apa yang mungkin bisa jadi opsi buat teman-teman di rumah. Dan kembali lagi pilihannya ke kebutuhan kalian seperti apa, budget kalian berapa, itu akan menentukan tentu dari komponen-komponen yang akan dipilih ya. Oke, itu aja untuk rakitan PC kali ini teman-teman, mudah-mudahan bisa memberi manfaat buat teman-teman di rumah. Terima kasih teman-teman sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe ya. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.